Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Rabu 12 Oktober 2022. Saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, membagikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lewati. Di pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kami memerlukan Tuhan hadir melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi penuntun dan pengarah bagi kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk merenungkan firman ini, saya Pendeta Abraham Dotulong bersama istri Ibu Tika dan anak Anaya Dotulong secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat 4 dan 5 dengan tema membangun rumah dan menetap. Oma, opa, opo, anti, uncle, abang, kakak. Yuk baca firman Yeremia 29 ayat 4 sampai 5. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Untuk menggali lebih dalam firman ini, kita akan dituntun dengan 4 pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa yang harus didirikan orang-orang buangan di kota Yerusalem? Ayat 5. 2. Mengapa mereka harus mendirikan rumah? Ayat 5. 3. Apakah bedanya rumah dan kemah? Ayat 5. Apakah tujuan rumah didirikan? Ayat 5. Terima kasih untuk pertanyaannya Mami. Untuk jawaban dan juga penjelasan dari semua pertanyaan tersebut demikian. Siapakah yang akan membangun rumah atau kemah kalau tidak duduk dahulu, menganggarkan dan merencanakan dahulu? Ternyata ada perbedaan antara membangun rumah dan membuat kemah. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, membangun rumah bersifat menetap, sedangkan membuat kemah tidak tetap atau berpindah-pindah, nomaden. Orang percaya perlu mempunyai tempat tinggal dan menetap yang berguna
untuk menata kehidupannya. Orang percaya perlu menata sedemikian rupa melalui suatu perencanaan yang baik di suatu kota atau tempat di mana mereka ditempatkan oleh Allah. Ketika kita membahas Injil Matius 6 ayat 34, ada kesalahan yang perlu kita luruskan dalam memahami perkataan Kristus. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pada Injil Matius 6 ayat 34 ini menyebabkan beberapa orang Kristen tidak perlu lagi merencanakan hidupnya dengan perencanaan terbaiknya. Sebab mereka meyakini bahwa orang Kristen tidak perlu membuat rencana mengenai masa depannya, karena masa depan sungguh ada, oleh karena Tuhan telah mengatur sedemikian rupa. Hal ini sepertinya kedengarannya rohani, namun sebenarnya tidak. Perhatikan ketika Yesus Kristus berucap, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari." Dalam Injil Matius 6 ayat 34 tersebut, Yesus berkata untuk memerintahkan orang Kristen agar tidak khawatir tentang masa depan, bukannya melarang untuk merencanakan masa depan. Pada kesempatan yang lain, Kristus mengajarkan bahwa perencanaan itu penting ketika ia mengatakan, "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikannya? Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.'" Injil Lukas 14 ayat 28 hingga 30. Karena itu, kita perlu menata kehidupan sedemikian rupa melalui suatu perencanaan yang baik, di kotakah atau tempat di mana Allah menempatkan kita. Mari membangun rumah sesuai dengan perencanaan dan kehendak Allah. Mari kita bagikan kepada orang-orang di lingkungan kerja kita, sekitar kita, tetangga kita, di sekolah kita, di komsel, dan orang-orang yang kita kasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk selalu beriman setiap saat dan meletakkan hidup ini dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Salam dari kami di Setia Mekar. Tuhan Yesus menyertai kita semua.